Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap ibu-ibu semua sehat dan kuat di dalam Kristus. Puji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di ibadah kaum ibu ini, mari kita bersama-sama terlebih dahulu berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena kasih karunia kemurahan Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan saat ini. Mari Roh Kudus, tolong kami, supaya kami mampu menangkap isi hati Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu, dan tolong kami melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu, lindungi kami dari segala sesuatu yang mau mencuri firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-13 sampai 18. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 18. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Amin, puji Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini menceritakan tentang dua orang murid Tuhan Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Di tengah-tengah perjalanan ketika mereka asik bercakap-cakap, bertukar pikiran, datang Tuhan Yesus menghampiri mereka. Tuhan Yesus ikut berjalan bersama mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dua orang murid ini bukan orang murid sembarangan. Mereka di dalam Markus pasal 16 ayat 10 mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang selalu mengiringi Tuhan. Mereka juga berkabung dan menangis ketika Tuhan Yesus mengalami kematian di atas kayu salib. Itu menunjukkan bahwa hubungan mereka dengan Tuhan itu adalah hubungan yang erat, dekat. Tetapi aneh ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di ayat 16 mengatakan, mereka tidak dapat mengenal Dia. Mereka tidak dapat mengenal Dia, padahal mereka punya hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan menghampiri mereka, mereka berjalan bersama. Mengapa mereka tidak dapat mengenal Tuhan? Firman Tuhan di sini tertulis, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir, oh mungkin bisa saja para murid kan sedang sibuk bercakap-cakap, bertukar pikiran, jadi tidak begitu gubris ketika ada seseorang bergabung dan ikut berjalan. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-17 jelas terlihat sekali. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya. Jadi begini ibu-ibu, ketika mereka berjalan bersama Tuhan, mereka bercakap-cakap, Tuhan bertanya kepada mereka. Kemudian mereka menghentikan jalan mereka. Mereka berhenti dan melihat Tuhan. Saya percaya saat itu mereka dekat sekali, ya. Tidak dalam keadaan seperti ini kita prokes jaga jarak 1 meter, 2 meter, ya. Mereka dekat sekali. Dan saya percaya mereka itu pasti mengamati Tuhan dengan agak heran. Karena apa? Saat itu
berita tentang penyaliban Tuhan itu seperti halnya berita yang sangat viral, menggemparkan gitu ya. Itu jelas terlihat di ayat yang ke-18 ketika Kleopas menjawab pertanyaan Tuhan dengan berkata begini, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Jadi mereka heran gitu loh, kok ada orang yang tidak mengerti berita yang menggemparkan seperti itu. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati, penghalang yang menghalangi mata mereka ini sangat berbahaya. Meskipun mereka dulunya begitu dekat dengan Tuhan, meskipun saat itu dalam bentuk fisik mereka begitu dekat dan mereka mengamat-ngamati, bercakap-cakap, berkomunikasi, mereka tetap tidak bisa mengenal Tuhan. Penghalang ini sangat berbahaya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka tidak dapat melihat apa yang terlihat. Mereka tidak dapat mengenali orang yang mereka kenal. Dan celakanya ibu-ibu, mereka tidak menyadari bahwa mereka tidak mengenal Tuhan walaupun Tuhan ada bersama mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak menginginkan satupun dari kita tidak mengenal Tuhan. Kalau waktu itu mereka mengenal Tuhan secara fisik, ya, para murid pada zaman itu mengenal Tuhan secara fisik. Mereka mengerti bentuk fisiknya Tuhan, mereka mengerti wajahnya Tuhan, tapi mereka tidak mengenal ketika Tuhan menghampiri mereka. Nah, bagaimana dengan kita? Kita mengenal Tuhan melalui firman Tuhan. Kita mengenal pribadi Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, apakah ketika firman Tuhan datang kepada kita, ketika Tuhan datang menyapa kita melalui firman-Nya, apakah kita mengenalnya? Jangan-jangan di mata kita terdapat penghalang yang sangat berbahaya itu. Sehingga ketika Tuhan menegur kita melalui firman, ketika Tuhan memberikan janji-janjinya melalui firman, kita tidak mengenalnya. Tuhan tidak menginginkan itu, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh Tuhan menginginkan engkau dan aku tidak memiliki penghalang itu di mata kita. Amin. Nah, mari kita belajar penghalang apa yang bisa menjadi sesuatu yang menghalangi kita tidak mengenal Tuhan. Apa saja yang bisa menjadi penghalang yang sangat berbahaya ini? Kita baca di ayat yang ke-16. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mereka berhenti dengan muka muram. Mengapa mereka muram? Ayat yang ke-21 menjelaskan, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ternyata para murid ini mukanya muram karena kecewa. Kenapa? Pengharapannya gagal. Pengharapannya kandas. Mereka mengharapkan Tuhan Yesus yang menjadi pembebas bagi bangsa Israel. Tapi kenyataannya para imam dan pemimpin menangkap Tuhan dan menyalibkan Tuhan di atas kayu salib. Sosok yang mereka harapkan sudah mati sekarang, apalagi yang bisa diharapkan? Mereka kecewa, mereka sedih, sehingga hati dan pikiran serta wajah mereka muram. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sungguh perasaan yang dibiarkan untuk menguasai kita bisa menjadi penghalang yang sangat berbahaya bagi kita untuk dapat mengenal Tuhan. Apa yang dialami oleh kedua orang murid ini juga dialami oleh Maria. Mari kita buka ya di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-11. Ya, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Ayat 14. Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria begitu sedih.
ketika Tuhan telah mati dan Maria datang untuk mengurapi, merempah-rempahi jenazah Tuhan Yesus, tapi ternyata mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan. Saking sedihnya, meskipun Maria melihat Tuhan Yesus berdiri di belakangnya, Maria tidak mengenalinya. Maria ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat dikasih oleh Tuhan, tetapi lihat, karena ada penghalang yang berbahaya ini, penghalang yang sangat berbahaya, perasaan yang dibiarkan berlarut-larut membuat kita tidak bisa mengenali Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, untuk penghalang yang kedua kita akan belajar. Kita buka kembali dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh. Tuhan mengatakan, hai kamu orang bodoh. Bodoh itu berkaitan dengan pikiran, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ternyata penghalang yang sangat berbahaya selain perasaan adalah pikiran kita. Ketika pikiran kita dikuasai oleh pikiran yang salah, itu bisa membuat kita tidak bisa mengenali Tuhan. Tuhan menegur para murid ini, dua orang murid ini, hai kamu orang bodoh. Apa yang salah dalam pemikiran para murid ini? Kalau ibu-ibu baca di dalam Lukas pasal yang ke-24, ya, Lukas pasal yang ke-24, di sana dikatakan ayat yang ke-11, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong. Ini pikiran bodoh mereka. Ketika para perempuan datang dari kubur, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sudah bangkit, seperti yang dikatakan para malaikat yang menemui mereka. Para murid-murid tidak percaya, bahkan berpikir itu omong kosong. Omong kosong, Tuhan itu bangkit. Pikiran yang seperti inilah yang sama Tuhan dikatakan, hai kamu orang bodoh. Salah berpikir bisa membuat kita tidak mengenal Tuhan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Hati-hati dengan pikiran kita. Dan ini juga dialami oleh Maria. Maria juga melakukan kesalahan dalam berpikir. Dia melihat Tuhan menoleh ke belakang dan mengira bahwa Tuhan adalah penunggu taman. Bahkan Maria bertanya, apakah engkau yang mengambilnya? Beritahu di mana tempat jenazah Tuhanku, nanti aku yang ambil kembali. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada saat ini Tuhan memperingatkan pada kita, mari kita koreksi apa yang kita rasakan saat ini, apa yang kita pikirkan. Jangan sampai perasaan dan pikiran itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengenal Tuhan. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, penghalang yang berbahaya itu adalah ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ternyata penghalang yang sangat berbahaya yang ketiga yang perlu kita waspadai adalah ketidakpercayaan. Kita buka dalam Ibrani pasalnya yang ke-11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa percaya berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa iman, tanpa rasa percaya, kita tidak berkenan di hadapan Allah. Dan tentu saja dengan demikian kita tidak dapat mengenali Tuhan dengan benar. 3 penghalang yang sangat berbahaya telah kita pelajari lewat peristiwa ini. Nah sekarang, bagaimana caranya supaya penghalang-penghalang ini hancur, hilang dari mata rohani kita? Seperti yang kita baca di ayat yang ke-31, Lukas pasal 24 ayat 31, di sana tertulis, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Para murid-murid ini di ayat 31 dikatakan bahwa mata mereka akhirnya terbuka dan mengenal Tuhan. Bagaimana bisa penghalang-penghalang itu menjadi hancur dan tidak menghalangi mata mereka? Yang pertama, kuncinya
terdapat di ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh." Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan satu kerendahan hati. Kenapa saya katakan kerendahan hati? Begini ibu-ibu, para murid ini kan sedang bercakap-cakap, terus Tuhan Yesus datang menghampiri. Tuhan Yesus bertanya, para murid menjelaskan dengan baik-baik. Loh, responnya Tuhan kok malah menjawab, "Hai kamu orang bodoh." Jika misalnya itu kita ditanyai orang, kita jawab baik-baik, tiba-tiba dibalas dengan, "Hai kamu orang bodoh." Kira-kira bagaimana ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Para murid meskipun dikatakan bodoh oleh Tuhan, mereka hanya diam, mereka mendengarkan. Ini satu kerendahan hati. Supaya penghalang itu hancur dari mata kita, yang pertama, miliki kerendahan hati, mau diajar dan mau belajar. Firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat yang ke-8 sampai 9 mengatakan bahwa Tuhan itu membimbing orang-orang yang rendah hati. Tuhan itu menunjukkan hukum-hukumnya kepada orang yang rendah hati. Berarti Tuhan akan membebaskan kita dari penghalang yang menghalangi mata rohani kita. Yang kedua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, yang menyebabkan para murid ini bisa terlepas dari penghalangnya yaitu adalah respon mereka. Kita baca di ayat yang ke-29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Respon mereka mengasihi Tuhan. Mereka lihat hari sudah mulai malam, matahari sudah terbenam. Kasihan kalau Tuhan ini berjalan meneruskan perjalanan. Mereka mengundang Tuhan masuk bersama, tinggal bersama mereka. Mereka sungguh-sungguh mendesak, mereka menginginkan Tuhan bersama mereka. Mereka benar-benar menginginkan persekutuan dengan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, supaya mata kita ini tidak terdapat penghalang yang sangat berbahaya itu, miliki hati yang selalu rindu untuk mengundang Tuhan masuk, selalu rindu bersekutu dengan Tuhan, sungguh-sungguh benar-benar menginginkan Tuhan. Para murid ini sangat mendesaknya, menginginkan Tuhan masuk bersama mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk Tuhan. Sediakan waktu khusus untuk membaca firman Tuhan. Karena melalui firman Tuhan ini kita mengenal pribadi Tuhan. Melalui firman Tuhan ini Tuhan menyapa dan mengingatkan kita untuk semua yang ada dalam diri kita supaya tidak ada penghalang di mata kita. Yang ketiga, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, supaya penghalang itu hancur, supaya penghalang itu tidak ada di mata kita, selain kerendahan hati, yang kedua, sungguh-sungguh menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan, ingin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga adalah memposisikan Tuhan pada posisi sebagai pemimpin. Kita baca firman Tuhan di ayat yang ke-30. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau ada bertamu di rumah kita, kita ini yang menyuguhi, kita ini yang membagikan makanan kita. Tapi ini sesuatu yang aneh. Tuhan justru yang mengambil roti, mengucap berkat, membagi-bagi. Murid-murid ini memposisikan Tuhan sebagai yang berkuasa, yang berdaulat, yang memimpin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita ingin supaya mata kita tidak ada penghalang yang sangat berbahaya itu, tempatkan Tuhan pada posisi yang berdaulat dalam hidup kita. Biarkan firman-Nya berkuasa dan kita mentaati apa yang dikatakannya seturut firman-Nya. Terakhir, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, supaya penghalang itu tidak ada di mata kita. Kita lihat tadi di ayat yang ke-31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ketika para murid sudah menerima roti yang dipecah-pecahkan oleh Tuhan, saat itu terbuka mata mereka. Itu berarti apa, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Semua semata-mata karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua karena perkenanan Tuhan.
Ibu-ibu, kalau kita berhasil, mata kita ini tidak ada penghalang sehingga kita bisa mengenal Tuhan, itu semata-mata karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena perkenanan Tuhan, semata-mata karena anugerah Tuhan. Seperti dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-27, Matius 11 ayat yang ke-27 mengatakan bahwa Matius 11 ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Hanya karena anugerah perkenanan Tuhan, kita boleh mengenal Tuhan. Hanya karena perkenanan dan anugerah Tuhan, setiap penghalang yang ada di mata rohani kita bisa gugur dan terhancurkan. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya berharap kita semua benar-benar waspada akan penghalang yang sangat berbahaya itu, perasaan kita, pikiran kita, dan ketidakpercayaan yang mungkin ada dalam hati kita. Dan ingat, penghalang itu dapat hancur selama kita memiliki kerendahan hati, mau belajar dan diajar. Yang kedua, benar-benar menginginkan Tuhan, merindukan Tuhan, memberikan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Yang ketiga, memposisikan Tuhan sebagai sosok yang berdaulat, berkuasa, memimpin hidup kita. Dan yang keempat, ingat, semuanya itu semata-mata karena anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan mengasihi kami, selalu mengajar dan mendidik kami, mengingatkan kami supaya kami waspada, supaya kami introspeksi dan evaluasi diri melalui firman Tuhan. Apakah di dalam mata rohani kami terdapat penghalang-penghalang sehingga kami tidak mengenali Tuhan ketika Tuhan menegur kami, menyapa kami lewat firman Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kami supaya kami selalu memiliki kerendahan hati, selalu menginginkan dan merindukan Tuhan, selalu meletakkan, memposisikan Tuhan pada sosok yang berdaulat atas hidup kami. Dan Tuhan, semuanya semata-mata karena anugerah kemurahan Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami mampu melakukan firman-Mu dan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehat dan kuat di dalam Kristus.